Satu-satunya perang yang kita selalu rasakan adalah perang di dalam pikiran kita sendiri. Ini gue sering banget alamin dan gue yakin banyak teman-teman di sini juga yang nonton ini alami setiap malam. Kita sebagai manusia selalu punya mimpi ya, kita punya visi. Gue udah sering bahas tentang mimpi. Tapi gue belum pernah bahas topik ini, yaitu perang di dalam pikiran kita sendiri. Ini gue sering banget alamin setiap malam ya. Ketika gue punya visi, gue mau mencapai sesuatu. Tapi rasanya itu pikiran gue ini kayak ngomongin hal-hal lain ya. Walaupun hari ini udah capek nih kerja, cuman dia selalu bilang, "Ah, apakah lu orang yang bisa gitu untuk mencapai mimpi ini?" Keraguan-keraguan itu ada terus gitu. Bahkan di level gua sekarang pun, ini hal yang gua alami setiap malamnya. Rasanya setiap pikiran-pikiran keluar itu, setiap mau tidur, setiap kita lihat diri kita sendiri di depan kaca, keraguan itu akan tambah muncul dan tambah muncul terus. Tapi ini bisa dilatih, ya makanya gua bilangnya adalah perang di dalam pikiran kita sendiri. Sama dengan ilmu, ya, sama dengan uang juga. Kemampuan ya untuk meredam nih suara-suara di otak kita ini, ya perang di dalam pikiran kita sendiri setiap malam, itu bisa dilatih dan compounding juga. Ini gue pengen cerita sedikit ya, waktu dulu ya gue punya mimpi untuk mencapai 1 triliun pertama. Mungkin untuk kalian itu kesannya luar biasa besar. Buat gue juga waktu itu luar biasa besar dan rasanya mustahil ya. Tapi mimpi itu adalah mimpi yang gue pupuk sejak gue sangat kecil. Ya dari gue zaman SMP, gue udah bilang sama diri gue sendiri, suatu saat gue pasti akan punya 1 triliun rupiah. Itu sudah jadi mimpi gue. Tapi kalau misalnya gue cerita ke orang, orang akan kira gue gila. Bahkan gak cuma orang, ya itu pikiran gue sendiri nganggap gue gila. 5 sampai 7 tahun lalu, ya waktu uang gue masih jauh sekali dibanding uang gue sekarang, pikiran gue itu selalu menang dalam perang setiap malam. Pikiran gue ini yang justru mencoba untuk merasionalisasi ya. Jadi mimpinya ini coba dihilangkan justru sama dia dengan dibilang kayak dicoba ditampar gitu untuk sadar bahwa, "Timothy, lu tuh anak siapa sih? Lu tuh bapaknya siapa? Apakah bapak lu orang kaya? Kok lu bisa-bisanya gitu mimpi mau 1 triliun? Lu emang keluarga konglomerat? Emang skill lu apa sih? Lu bisa ngapain? Lu cuman jualan sedotan. Masa sih lu jualan sedotan begini ya? Ngiklanin pakai gambar kura-kura lu bisa sampai 1 triliun." Justru pikiran kita sendiri ya yang melakukan hal-hal itu, dan itu bisikannya kayak ada banyak gitu Timothy di sini. Ngomongin gua kayak gitu, "Lu anak orang siapa sih sebenarnya? Yakinkah lu bisa? Emang lu sepinter itu? Lu juga kayaknya goblok gitu, nggak pinter-pinter amat. Apa sih gitu yang hebat dari seorang Timothy?" Itu yang selalu muncul ya. Setiap kali gue punya mimpi itu ya, gua kerja nih rasanya udah capek. Karena kan gini, kadang kalau kita kerja di awal-awal ya, waktu gua awal kerja SMP, hasil tuh nggak kelihatan. Jadi itu ngerasanya kita kayak ngerasa jadi orang halu gitu. Kita jadi orang halu dan pikiran kita tuh mau mau bunuh terus gitu mimpi-mimpi itu. Setiap detik, setiap menit. Bahkan paling parah suara paling keras ketika sudah mau tidur. Ketika kita udah kerjain semuanya, udah capek mau tidur, nah itu pikirannya paling keras di situ. Nah, tapi kuncinya di sini, di saat kita dapat kemenangan-kemenangan kecil yang membantu kita terhadap mimpi kita, justru kita bisa bilang ke pikiran kita, "Ah, ini udah berhasil sedikit nih." Tapi itu suaranya akan makin keras dulu. Contoh, waktu gue awal mulai kan pikirannya kayak tadi, "Apakah lu yakin lu anak siapa?" dan lain-lain. Nah, gue akhirnya mendapatkan 1 miliar pertama gue di umur 19 tahun, ya di usia yang mungkin orang lihat itu relatif sangat-sangat muda. Di umur 19 gue dapat 1 miliar, gue bikin agency dan gue lagi bangun startup gue juga waktu itu. Pikiran gue juga sama gitu. "Lu umur 19, lu cuman begini aja punya agency gembel begini aja gaya bener lu mau gaya-gaya 1 triliun." Itu pikiran gue sendiri loh yang ngomong kayak gitu. Apakah yakin? Padahal di mata semua orang mungkin 19 tahun punya 1 miliar ya waktu itu. Sebelum inflasi kayak sekarang. Itu udah hebat gitu. Cuman pikiran gue masih coba untuk ngeredam terus mimpinya. Bahkan sampai di 10 miliar ya. Gue dapat 10 miliar pertama tuh umur 21 tahun. Di 10 miliar pertama itu pikiran gue juga bilang, "Alah lu 10 miliar ya kan. Lu naik aja masih Porsche sejuta umat, lu masih pakai Cayman gitu kan. Gaya bener lu mau 1 triliun. Emang bisa lu? Lu kira gampang gitu. Lu lihat aja LKHPN menteri-menteri itu berapa gitu. Mereka aja ada yang asetnya kerja sampai tua cuma 100 miliar. Apa yang bikin lu pede banget mentang-mentang lu hoki dapat 10 miliar lu bikin lu mau 1 triliun. Nanti kalau hilang semua uangnya gimana? Kenapa uangnya nggak lu amanin aja? Ngapain lu cari resiko yang lebih tinggi?" Itu pikiran-pikiran yang selalu ada gitu di otak gua. Tapi lama-lama semakin gua menang ya pelan-pelan dari nggak punya duit, ya punya 1 miliar pertama di umur 19, ya punya 10 miliar pertama di umur 21, punya ratusan miliar sekarang. Itu lama-lama gua bisa ngomong ke pikiran gua, udah mau sampai loh." Jadi karena kemenangan-kemenangan kecil, gue bisa meredam justru pikiran-pikiran yang seperti itu. Gue bisa bilang ke dia setiap kali dia bisikin, sabar, ini udah mau sampai loh. Gue tahu jalan gimana, gue bisa melihat visinya apa, dan rencana gue udah jelas untuk sana. Tapi balik lagi, misalnya gue udah capai yang gue mau tadi 1 triliun, pasti gue ada target lagi mau 100 triliun, 1000 triliun, pasti ada target lagi dan pasti pikirannya muncul lagi. Apa kalau yakin gitu kan? Kayak yang bikin pick aja gitu loh, kayak bikin SCBD aja lu bisa begitu. Itu akan muncul terus pikiran itu dan itu nggak akan pernah bisa berhenti. Karena setiap kalian bikin tujuan yang sulit ya, setiap kalian punya mimpi-mimpi yang kalian pengen yang sulit, pikiran ini akan ngeredam kalian. Di namanya hidup ya, hidup ini selalu ada dua pilihan. Lu mau jalan yang mudah
Apa lu mau jalan yang sulit? Nah ini gue kasih tau kalian, jalan yang paling banyak diambil sama orang-orang kayak kalian ya. Ini jalan yang pertama, jalan yang mudah ya. Ini jalan dimana lu nggak usah ubah apapun di hidup lu ya. Lu jadi kayak begitu-begitu aja. Misalnya lu apapun pekerjaan lu, misal lu office boy, ya udah lu jadi office boy aja yang baik gitu. Datang pagi nyapu pulang. Hidup ini pilihannya gampang ya. Lu mau satu atau yang dua. Yang satu ini gue bilang ini lurus nih. Lu lihat jalannya lurus, lu bisa lihat jalannya, depannya jelas ya. Lu tinggal lakuin yang lu kerjain apa. Dan kalau ada yang nggak berhasil di hidup lu tinggal salahin semua orang. Gampang kan? Contohnya, lu bikin misalnya bisnis nih, gagal. Ah, gua ditipu. Ah, gua ini. Atau bahkan lu belum bikin bisnis nih. Lu kerja nih ya. Lu kerja, lu belum bikin bisnis. Lu bilang, ah gua mah gak bisa bikin bisnis. Gua orang tuanya gak kaya, gak kayak dia. Ah dia mah pasti bapaknya kaya. Bahkan gak usah bisnis deh. Lu belum kerja pun. Lu tetap mau jadi pengangguran ya. Ini gampang nih, lurus nih jalannya. Jadi pengangguran aja gitu. Karena kalau lu mau ambil kerjaan ntar dia bilang, oh dia mah jelas. Dia kenal orang dalam. Dia masuk karena kenal orang dalam. Lu akan bikin semuanya itu salah orang lain gitu. Pokoknya di dunia ini lu paling bener gitu, salah semua orang. Itu makanya orang-orang yang keluar ya kan, orang-orang yang otaknya dangkal kebanyakan begitu ya. Dia nggak pernah mau ngelihat kesalahan dalam dirinya sendiri, yang dilihat cuma salahnya orang lain. Ah ini salah orang tua gua nggak kaya, ini salah dia orang dalam, ini salah ini salah, semua salah orang. Nah itu hidup yang enak, gampang. Lu tinggal lanjutin aja ya kan, ngopi-ngopi santai. Lu lanjutin, salahin semua orang. Enak kan hidup kayak gitu. Tapi di akhir dari jalan yang lurus dan mudah ini, tamannya itu busuk dan gersang. Jalannya gampang, tapi lu nyampe taman busuk dan gersang gitu. Lu akan lihat nanti di depan, oh anak gua mau sekolah pusing gitu kan. Aduh bini gua nanti selingkuh sama suami lain karena gua gembel. Itu yang akan lu capai gitu. Ketika lu jalannya lurus nih, pokoknya semua salah orang. Semuanya salah orang. Oh gua miskin karena dia. Ah gua gagal karena ditipu. Kalau bisa tipu lu yang goblok kan. Lu pikir deh. Lu bisnis, lu ditipu. Yang goblok siapa? Yang nipu lu lebih pintar dari lu. Karena lu goblok, lu ketipu gitu. Nah sedangkan jalan yang kedua ini sulit. Luar biasa sulit ya, lu nggak bisa lihat depannya apa. Mungkin di depannya baunya bahkan busuk jalannya gitu. Lu lihat ada kabut, lu nggak tahu gitu jalannya seperti apa. Jalan ini akan bikin lu jadi sengsara. Ini akan menguras fisik lu, menguras mental lu. Ya mental kan balik lagi. Tadi jalan yang lurus. Aduh ini capek, aduh aku mental health ke psikolog. Lu bayangin gitu. Lu udah macam orang tangan buntung di Ukraina tau. Kalian bilang, oh ini pusing, sakit gitu. Sedih, gua sedih. Cuman karena naik motor hujan-hujan terus lu keciprat mobil terus kayak, aduh capek banget ya dimarahin bos gitu. Lu bisa bayangin coba. Dan jalan kedua ini yang gue bilang, lu mesti perang sama pikiran lu sendiri. Karena setiap kali lu ambil gini, oke gue decide lu habis nonton video ini, gue mau ambil jalan yang kedua. Setiap kali lu putusin lu mau ambil jalan yang kedua, apa yang terjadi? Pikiran lu perang untuk balikin lu ke jalur yang pertama yang lurus, yang tinggal nyalain orang. Semuanya salah orang, yang jelek tuh orang, lu paling hebat dah, lu paling jago gitu. Semuanya salah, lu paling bener gitu. Contoh, gue kan kadang suka bikin tentang investasi juga ya, tapi di sini suka misalnya ada yang komentar gitu kan. Oh ini begini. Gak valid anjing, lu miskin. Itu pikiran lu sendiri gitu, merasa lu pintar gitu. Karena lu di jalur yang pertama tadi. Jalur lu tuh gampang, cuma nyalain orang doang semuanya, lu paling bener gitu. Mungkin jalan yang kedua ini bikin beberapa orang jadi gila ya. Dan ada yang jadi gila. Gue udah lihat orang-orang yang jalan kedua ini udah jadi gila. Karena lo harus perang sama pikiran lo setiap hari. Paling sulit itu. Kalian ngira jadi pengusaha gampang? Enggak. Orang kira, oh dia pengusaha duitnya enak ya, banyak ya. Gue cuma kerja sama dia, gue cuma dapat uang segini. Tapi lu pernah mikir gak kalau bisnisnya gak berhasil, apa yang dilakukan? Dia harus jual asetnya untuk bayar gaji karyawan. Karena itu ada aturannya. Lu gak bisa sembarangan seperti itu. Dia yang makan terakhir. Prioritas pertama itu justru karyawan dulu, baru dirinya sendiri. Gue punya teman ya. Dia berbisnis, sempat covid, bermasalah bisnisnya, dia jual semua mobilnya untuk bisa bayarin payroll karyawannya 3 bulan. Dan sekarang balik lagi bisnisnya. Cuman itu yang harus diresikokan. Kalau kalian jadi karyawan, itu yang kalian tukar kan. Keamanan untuk gaji yang pasti setiap bulannya. Ya lu kalau emang bisa sendiri, lu bikin bisnis sendiri gitu. Tapi di jalan yang sulit ini, setiap lu lewatin 10 meter pertama, setiap lu lewatin 50 meter pertama, lu akan jadi makin pede ya. Lu akan upgrade skill set lu. Dan gak kayak jalan yang lurus tadi yang gampang. Di jalan yang berliku-liku ini, di jalan yang berkabut ini, lu akan sadar sesuatu bahwa oke, gue bisa 10 meter. Oke, gue bisa 50 meter. Gue bisa 100 meter bahkan ke depan. Oke, gue bisa ubah takdir gue. Lu kan dapat realisasi itu. Kalau lu ambil jalan kedua, lu kan ngerasa lu bisa ngubah takdir lu sendiri. Kalau lu ambilnya bahkan yang jalan kedua, lu mungkin orangnya tadinya nggak dipandang, selalu diremehin sama keluarga besar lu, ya. Selalu dipandang rendah sama orang karena nggak punya duit. Di jalan kedua ini, lu bisa lihat ya, walaupun dia berkabut, tapi taman di ujung itu adalah taman yang berbunga dan indah. Nah lu pilih yang mana? Yang lurus, ujungnya tuh busuk, atau yang berliku-liku tapi depannya indah? Itu pilihan lu. Ya balik lagi, gue gak bisa ngatur hidup lu. Silahkan. Lu mau jadi satu tuh, jadi gitu, pendemo. Oh demo. Ya kan? Jadi ketua yang ngedemoin ya kan? Wah demo. Nyalek anjing. Nyalek terus dia korupsi lagi duit rakyatnya. Yang dia demo. Itu yang pertama tuh tadi. Lu mau cari yang lurus begitu. Cuman hidup ini gak begitu. Ya cara kerjanya. Ketika lu udah pilih jalan kedua ya, dan lu nyerah, artinya itu lu putar balik
ya, lu putar balik untuk ambil jalan yang pertama. Banyak yang kayak gitu. Nyoba baru 10 meter dia putar balik. Karena susah. Artinya apa kalau lu berhasil putar balik, pikiran lu menang. Ya lu gagal. Jadi jalan kedua ini perang sama pikiran. Dia akan bilang, lu gembel, lu bapak lu gak kaya, lu gak begini, lu gak bisa ini, lu gak hebat, lu gak spesial amat. Dia akan ngomongin terus sampai lu putar balik. Gue pun sama ya, gue di jalur kedua yang mungkin udah di ujung gitu, masih diomongin terus untuk gue putar balik gitu. Nanti gini, ini gue ceritain jujur ya apa yang terjadi sama gue. Tim, lu tuh udah punya segini Tim. Ini ibaratnya lo taruh di obligasi aja 7 turunan gak habis uang lo. Bener-bener 7 turunan udah gak habis gitu. Apalagi yang lo mau kejar di hidup ini. Kenapa lo masih mau bikin impact ke masyarakat? Kenapa lo masih mau bikin video ini ngajarin orang-orang miskin di luar sana gitu? Kenapa lo gak kayak teman-teman lo yang lain aja? Anak-anak tongkrongan gue yang udah bikin bisnis besar gitu kan. Hilang. Gak perlu ada muncul di sosmed. Gak perlu ada ngajarin orang. Kenapa? Karena tadi gue bilang, gue kan pernah punya visi gitu. Gue pengen negara ini jadi lebih baik. Gue pengen masyarakat kita bisa jadi sedikit lebih pintar. Kenapa gue masih bikin kayak gini? Itu diomongin terus loh. Ini hari libur tanggal merah. Gue tetap syuting video seperti ini. Kenapa? Padahal pikiran gue sebenernya, udahlah ngapain sih? Gue bahkan beberapa kali ngomong gitu ke teman-teman paling dekat gue. Apa gue udahan aja ya? Gue beli pulau, beli pesawat santai kan gitu. Sudah. Gak usah gue ngurus-ngurus gini. Gak usah gue ngomong di depan kamera seperti ini. Karena gak ada fungsinya semua ini buat gue. Kalau gue mau hilangin mimpi gue tadi. Karena mimpi gue taman berbunga gue adalah Indonesia jadi negara yang maju. Karena kita adalah kerajaan lama yang luar biasa besar tadinya zaman Majapahit. Gue cuma pengen balikin kita ke era itu. Ya mungkin jalannya sulit dan mungkin gak pernah nyampe. Cuman at least gue rasa hidup gue kayak sia-sia. Karena jujur ya, di uang kayak gue bosan gitu. Terus gue mau ngapain gitu, mau beli mobil. Gue beli mobil tinggal begini, mobil apapun gue bisa beli di dunia. Hilang gitu loh, kesenangannya hilang di sana. Nah dan ketika pikiran lo tadi menang, kapasitas diri lo, dia akan bilang ke semua badan lo, kapasitasnya stop untuk berkembang. Ya, jadi kalau pikiran lo menang, lo putar balik jalan satu, semuanya hilang nanti, kapasitas lo. Tapi lo kalau bisa lo bilang ke pikiran lo, anjing lah gitu kan. Walaupun gue memang gak hebat-hebat banget, tapi gue tuh bukan pecundang. Dan gue mau coba sampai titik darah terakhir. Gue memang capek, ya. Badan gue mungkin memang udah gak kuat, otak gue juga udah panas gitu kan. Gue gak pengen sebenarnya seperti ini, tapi gue gak akan menyerah. Nah itu yang lu ngomong ke pikiran lu. Dan lu tetap jalan tadi 10 meter pertama, 1 meter aja, 11 meter, 12 meter, 13 meter, pelan-pelan ikutin jalannya. Di situ, jadi ketika lu paksa sesuatu ngelewatin breaking point, pikiran lu itu udah lu mau patahin seperti itu, dia akan cari jalan untuk adaptasi. Pikiran lu akan mikir, oke, si bangsat satu ini gak mau nyerah nih kayaknya. Dia mau tetap di jalan yang kedua. Nah pikiran lu akan merubah badan lu tadi. Kalau lu ambil yang pertama dia akan nyerah, kapasitas diri lu akan dihilangkan. Tapi ketika dia sadar bahwa si anjing ini gak mau nyerah, bajingan orang satu ini gak mau nyerah, apa yang dilakukan? Dia terpaksa, pikiran lu terpaksa untuk adaptasi. Di situ lu jadi hebat. Karena kayak lu nge-gym kan sama, otot lu harus dirusak untuk bisa dibentuk lagi. Pikiran juga sama. Begitu dia sadar bahwa orang ini akan hantam gua terus kayak begini, ya udah, mau gak mau gua adaptasi. Di situ badan lu, pikiran lu kan terpaksa jadi lebih baik, terpaksa untuk improve. Gue jujur ya, gue muak banget untuk orang yang ekspektasi banyak tapi cuman kerja tuh salah kadarnya, asal-asalan doang gitu. Mereka cuman kerja bare minimum ya, biasa banget gitu yang dikerjain, dan mereka mikir mereka deserve something di hidupnya. Kok dia yang begini ya, harusnya gue yang sukses. Kok dia begini ya, harusnya gue yang sukses. Kok dia gampang ya, cari duit gue susah. Enggak, lu deserve exactly what you deserve. Jangan dengerin orang ngomong-ngomong apa. Hidup ini simple kan sebenarnya, semua ada solusinya gitu. Contohnya, mertua lu itu nganggap lu rendah, ya lu jadi orang kaya. Satu-satunya ya yang ditakutin sama mertua adalah orang yang lebih kaya. Itu emang udah caranya gitu. Gimana cara lu bikin mertua yang nge-respect lu? Ya lu jadi orang kaya. Selesai, problemnya solve gitu. Istri lu nganggep lu kayak sampah gitu. Karena rasanya setara gitu lu sama istri lu. Lu jadi orang kaya. Dia gak akan bisa ngerendahin lu. Lu gak usah takut lagi dia cari cowok lain. Gini, lu punya cewek nih, gak terserah mau pacar atau istri. Tapi aduh gue sedih banget, gue diselingkuhin, apa ya, gue semangat ini. Gue nonton video TikTok gitu karena gue diselingkuhin. Gue kasih tau lu ya, lu mau bikin misalnya cewek itu gak selingkuh, bini gak selingkuh, gampang caranya, jadi orang kaya. Lu biasa ngajak dia naik first class, tiba-tiba ntar sama cowok baru naik ekonomi langsung balik lagi ke lu. Karena manusia standar hidupnya gak bisa turun, jadi orang kaya, simple. Semua problem ada solusinya. Dan jadi orang kaya itu nge-solve hampir semua problem yang ada di dunia ini gitu. Lu punya masalah apapun, ada duit, nah beres. Keluarga besar lu, suruh mak lu cuci piring gitu. Gak respect bapak lu, gak respect mama lu, gak respect adik-adik lu, bahkan gak respect diri lu. Coba lu punya duit, dia datang gitu rumahnya besar mewah gitu. Diem pasti, dia yang cuci piring, segan dia gak enak gitu. Lu bayarin aja dia, jalan-jalan atau apa. Selesai kan? Problem solve ya. Tadi tuh 3 problem paling sederhana. Gak di respect mertua, bini gak respect lu. Anak bahkan gak bisa ngeliat lu sebagai bapak yang kompeten. Sama tadi yang terakhir, lu lihat gitu. Keluarga besar lu aja gak respect sama lu, gimana? Jadi orang kaya, 4-4-nya beres langsung. Kalau solusi lu tadi ya, itu adalah untuk menjadi orang kaya. Ini gue kasih tahu sama lo. Lu kerja 7 hari seminggu, 16 jam sehari. Lu gak mungkin jadi miskin. Untuk jadi orang kaya itu butuh komitmen secara full di diri lu, bahwa lu gak mau jadi pecundang, dan secapek apapun lu akan paksa terus sampai ke ujung. Sekarang gue tantang semua ya, kalian yang di video ini yang mikir, oke, gue mau jadi orang kaya. Gue tantang lu. Selama 1 tahun ke depan, lu kerja 7 hari ya seminggu, 16 jam. Sehari ini gue tantang kalian, hilangin semua distraksi. Temen lu ajak keluar? Enggak. Temen lu aja nih? Enggak. Gue mau kerja. Orang tua lu aja? Enggak. Saya mau kerja. Serahin keluar ya. Lu buang semua ya hal-hal yang gak membantu lu menuju mimpi lu tadi untuk jadi orang kaya.
Lu hobi main futsal, nggak usah main futsal lagi. Lu hobi ngopi sama teman-teman lu yang miskin gembelnya sama kayak lu itu, nggak perlu lagi. Lu bilang enggak gitu kalau emang lu nggak mau pergi keluar. Karena John Lennon pernah bilang, jadi orang jujur itu memang nggak akan bawain lu banyak teman, tapi itu akan bawain lu teman-teman yang sesungguhnya. Jadi jangan takut kehilangan teman. Kalau lu takut kehilangan teman karena lu mau improve diri lu kerja, mereka bukan teman-teman lu berarti. Mereka cuma sampah, ya, bukan teman lu. Temen lu yang beneran, lu hilang setahun, dia pasti akan jadi teman lu lagi. Karena dia tahu lu sedang improve diri lu sendiri. Dan di sini gue yakin ya, bahkan sekarang pun lu lagi perang sama pikiran lu. Mulai muncul ya bisikan, ini orang bener gak sih, ya kan? Nah ini mah ngibul doang gitu. Atau pikiran kayak gini, orang kaya itu nggak bahagia. Nah ini gue kasih tahu nih trik sulap ya, ini trik sulap orang kaya yang paling hebat yang pernah dibuat di dunia ini. Adalah kata-kata orang kaya itu nggak bahagia. Itu trik sulap. Gue kasih tau lu. Hampir semua teman-teman gue ngomongnya kaya beneran kaya ya. Bukan cuman kelihatan dia punya rumah mewah, punya BMW itu kelihatan kaya. Enggak, itu bisa aja ngutang gitu. Beneran kaya gitu. Aset cashnya beneran ratusan miliar sampai triliun. Orang yang beneran kaya, gue sangat jarang ketemu yang tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka bisa solve semua problem di hidupnya. Ada masalah apa? Set gitu kan. Itu trik sulap mereka ya. Biar kalian tetap jadi tikus di gorong-gorong yang cuman mungut-mungutin sampah. Sedangkan mereka di atas itu happy banget. Jadi mereka bilang, jangan jadi kita. Orang kaya itu gak bahagia kok. Kalian itu yang penting kebersamaan, makan singkong pasti happy. Percaya gue, manusia itu gak pernah bisa turun standarnya. Kalau kalian pikir kaya itu ada mentoknya, gak ada gitu. Mereka tuh mau yang lebih terus gitu. Misalnya awal-awal punya duit, oke, makan steak 200.000 di Holy Cow, seneng gitu. Setelah lu udah makan steak yang biasanya 3-5 juta, lu udah gak mau lagi sentuhin 200.000. Ada lagi gak di atas itu? Ada. Dipotongin sama chef yang dari Jepang, yang bener-bener expert di bidangnya gitu kan. Dagingnya khusus gitu, beda lagi 25 juta, ada. Kalian akan kaget kalau kalian benar-benar tahu uang yang di-spend sama orang kaya itu buat apa aja. Gue kasih tau kalian, you will be fucking surprised gitu. Kalian kira, mereka naiknya first class gitu. Lu gak tahu, mereka sekali naik jet itu bisa 700 juta, 800 juta mereka buang begitu aja cuma buat di bensin. Bener-bener cuma dibuang, makan gitu. Kalian kira, ini orang kaya, enggak. Mereka sekali party itu bisa sampai 800 juta. Cuma buat semalam ketawa-ketawa sama teman-temannya. Terus mereka bilang, kita gak bahagia, tenang aja. Kalian makan singkong pasti lebih bahagia. Itu trik sulap paling hebat yang dibuat sama orang kaya. Jadi di hidup ini kita harus pragmatis juga ya. Kita harus pikir what's the best possible way untuk kita jalani hidup ini. Bahkan pikiran-pikiran kayak tadi pun selalu ada muncul ya. Jadi kita harus bisa belajar untuk tentuin jalan hidup kita dan lawan pikiran kita setiap kali kita mau mundur. Cuman balik lagi, gue gak maksa lu. Kalau lu mau jalur yang pertama silahkan, karena itu mudah. Tapi kalau lu mau jalur yang kedua, ya gue cuma berharap lu gak jadi gila along the way. Karena itu akan sangat-sangat susah. Di sini gue selalu bilang sama semua orang ya kan, lu kira jadi gue enak, coba tukar 1 hari sama gue, lu pasti mati. Gak usah sehari, 5 menit aja. Lu tukeran nih otak lu situ sama otak gue, lu langsung lompat sini bunuh diri. Ya, gak gampang untuk jadi orang yang punya duit. Tapi apakah orang kaya itu bisa bahagia? Pasti bisa. Tergantung kan? Tergantung lu belanjanya di mana, tergantung lu belanjanya sama siapa gitu. Jawabannya bisa, jadi lu jangan takut untuk jadi orang kaya karena itu akan nge-solve 99% masalah hidup lu. Jadi stop jadi tikus di gorong-gorong yang cuma digoblok-goblokin doang dan makan sampah-sampah di pinggir jalan. Ubahlah hidup lu dan jangan cari jalan yang gampang. Mungkin awalnya susah, tapi di ujung itu ada taman berbunga yang luar biasa indah. Good luck.